Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 258, Bagaimana Sang Penyihir Ditempa. Setelah jeda, syuting untuk adegan kedua dimulai. Mengapa adegan ini menjadi sorotan? Itu adalah adegan yang paling menyiksa, dan klimaks dari keseluruhan film, titik balik penting bagi Meng Changge memasuki istana untuk membalas dendam. Ini merupakan titik balik krusial, yang secara langsung membentuk karakter Meng Changge sekaligus persepsi penonton terhadapnya pada paruh kedua film. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua pasukan, Meng Changge tetap kalah dalam pertempuran ini. Dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tangan kanannya, yang telah melalui api dan air bersamanya, tertabrak kuda musuh, lehernya patah. Dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri adik laki-lakinya yang sangat dicintainya dipenggal oleh musuh, kepalanya diangkat di ujung pedang sebagai penghinaan. Dia telah terpisah dari Sun Huanxing di tengah pertempuran, dan saat dia menemukannya, dia melihatnya tertusuk oleh anak panah musuh. Dia bahkan belum bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Huanxing. Tali terakhir di hati Meng Changge putus sepenuhnya, ia berlari mendekat, berguling dan merangkak. Dia terkulai ke tanah, menatap kosong ke arah tubuhnya yang penuh anak panah di tangannya, sebelum berteriak putus asa. Air mata mengalir di pipinya, menciptakan dua jejak basah melalui darah yang menutupi wajahnya. Semua orang tersentak kaget mendengar ledakan emosi Ningsi yang tiba-tiba, mereka semua hanyut dalam cerita, pikiran dan hati mereka sepenuhnya terlibat. Detik berikutnya, Meng Changge mengambil pedangnya, dan bertarung dengan liar melawan musuh lainnya. Meskipun musuhnya lebih banyak jumlahnya, mereka lemah di hadapan amarah iblisnya, dan dia membantai hampir 100 dari mereka sendirian. Ningsi tidak menggunakan pemeran pengganti, dan memerankan adegan perkelahian itu sendiri. Emosinya tepat sasaran dan gerakannya indah, dan dia memancarkan aura tragis yang luar biasa. Setelah pertempuran usai, dialah satu-satunya orang yang masih hidup di medan perang yang luas itu. Seluruh medan perang ditutupi dengan darah dan mayat-mayat berlapis-lapis, dan bendera musuh yang rusak berkibar tertiup angin. Sambil terhuyung-huyung, Meng Changge mencengkeram dadanya sebelum jatuh berlutut. Ia terengah-engah, jiwanya lelah dan tenaganya terkuras abis. Setelah kesedihan dan amarahnya yang amat dalam abis, dia dengan lembut mengangkat kepala kekasihnya sehingga bersandar di lututnya, dan membersihkan tanah di wajahnya dengan ekspresi tanpa emosi. Momen hening ini dimaksudkan untuk pasca editing guna menyusun serangkaian gambar yang menggambarkan kenangan mereka berdua, tetapi ekspresi Ningsi cukup menyentuh penonton bahkan tanpa gambar kenangan tersebut. Keheningan itu juga tidak mengganggu, tetapi membuat semua orang mengikuti perubahan halus dalam ekspresinya saat ia mengingat semua detail kecil tentang dirinya dan Sun Huanxing sejak mereka bertemu. Tak lama kemudian, kenangan itu berakhir. Mata Meng Changge kosong saat dia menatap ke kejauhan. Tatapan itu melintasi medan perang, pegunungan bersalju dan padang rumput, dan melintasi gurun tak berujung, menuju ibu kota yang makmur. Tatapan itu terbang melewati tembok istana menuju aula istana yang penuh dengan kepura-puraan dan pengkhianatan, dan mengembara ke istana emas yang penuh dengan kenikmatan busuk, dan akhirnya tertuju pada kaisar yang korup dan istrinya yang jahat. Seolah embusan angin kencang disertai bau darah telah bertiup, dia mengangkat dagunya dan menutup matanya. Secara bertahap, sudut bibirnya yang merah darah terangkat tanpa tergesa-gesa, seperti bunga persik yang mekar di musim dingin. Mistis dan amat indah. Senyuman yang dapat menghancurkan kota. Detik berikutnya, jenderal yang melindungi keluarga dan menjaga negara itu telah meninggal. Sebagai gantinya, lahirlah seorang penyihir yang akan menghancurkan sebuah negara dan rakyatnya. Generasi demi generasi keluarga Meng setia kepada negara ayahnya, 3 kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya yang paling muda, cinta dalam hidupnya, mereka semua telah tewas di medan perang, sementara kaisar yang telah ia dedikasikan untuk pelayanannya, orang-orang yang ia perjuangkan untuk dilindungi, memaksanya selangkah demi selangkah menuju kematiannya. Keluarga ini, negara ini, dunia ini, mengapa layak mendapatkan perlindungannya? Jika memang begitu, maka biarlah semuanya hancur.